Cirebon nih. Biar Cirebonnya bersih ya. Oke. Udah, kerja lagi. Ayo kerja. Itu para pekerjaannya sampai minta foto. Tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, bertemu lagi bersama channelnya Nang Patir. Di video kali ini kita akan membahas kunjungan KDM yang mana beliau memberikan santunan kepada para korban yang terkena dampak proyek tambang di Gunung Kuda gitu ya. Kita akan lihat seperti apa gitu, dan dan kita akan melihat razia para pelajar ya, yang turun langsung oleh para bupati. Kita akan lihat seperti apa gitu, tidak banyak bacot, kita langsung aja lihat seperti apa gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, oke? Terima kasih. Langsung aja kita cek lagi. Ini saya pagi hari ini, sini jajaran. Sudah di Cirebon, di area Trusmi. Areal ini areal batik yang memiliki ikonik yang tinggi, tetapi seluruh arealnya tidak terawat, tidak terjaga. Hari ini saya mengerahkan 70 pegawai kebersihan PU Provinsi Jabar untuk membantu kebersihan di wilayah Cirebon, karena tidak mungkin pariwisata tumbuh kalau kebersihannya tidak terjaga. Syarat pariwisata itu satu aja. Satu, jalannya pada mulus. Dua, kebersihannya terjaga. Ketiga, bangunannya estetikanya terawat. Kemudian yang keempat, orangnya ramah-ramah. Ayo kerja kalian semua. Pagi hari ini ya. Kita pagi-pagi sudah di Cirebon nih. Biar Cirebonnya bersih ya. Oke. Udah, kerja lagi. Ayo kerja. Itu para pekerjaannya sampai minta foto, karena ada batasan antara kerja sama petugas, ada jarak gitu ya. Tidak boleh namanya kalau sedang bekerja itu tidak boleh main HP. Ini petugas kebersihan minta foto, tidak boleh sana. Ini lagi di Cirebon. Nah, sesudah video ini Kang Deddy Mulyadi langsung bagi-bagi ya kepada korban yang pada semua korban di Gunung Kuda langsung dibawa ke residen Cirebon, kumpulkan lalu diberi tunjangan ya, dari mulai anak-anaknya disekolahkan dan kehidupannya dijamin gitu ya. Oke, kita langsung aja menuju pembagian itu ya. Oke, setelah ini langsung aja check it out. Ya, gawe, udah. Tuh, ini jalannya nggak pernah dibersihin tuh. Oh, tuh, rumputnya. Jadi rawat dulu alamnya, rawat lingkungan, nanti duit juga datang. Tapi kalau alamnya tidak terawat, duit tuh susah, macet. Istrinya Pak Sarwa punya anak berapa? Pak Sarwanya meninggal? Iya. Sudah diketemukan? Sudah. Oke. Anaknya Pak Sekda tolong catetin.
Ya, nanti anak-anaknya disekolahin sama saya ya, dibiayain ya. Ya, nanti dibiayain sama saya. Ya, ibu tenang aja sekarang. Sudah dimakamkan? Sudah. Nanti segala sesuatunya nanti kita bantu. Ya. Pertanyaannya adalah dari perusahaan sudah ada apa? Dari kontraknya sudah ada bantuan? Nggak ada sama sekali. Santunan nggak ada. Belum ada yang itu. Oke. Ini Neng, siapa? Aira. Yang ininya meninggal siapa? Ayah. Mamanya di rumah. Oh, di luar. Neng masuk sekolah? Di mana sekolahnya? SMP. Nanti sekolahnya jangan khawatir ya. Nanti kita tetap sekolahin ya. 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 Udah. Nanti rajin sekolah ya. Udah, nggak usah takut nggak sekolah. Kamu tetap sekolah. Ya. Ibu, yang siapa yang meninggalnya? Suami. Meninggalkan berapa anak? 2. Ada yang masih sekolah? Oke, anaknya tanggung jawab saya ya. Tapi udah diketemukan. Sudah. Sebagai apa di situnya? Sopir. Sopirnya lagi beli apa kerja di situ? Kerja di situ. Berarti pegawai di situ. Sopir truk. Anak buahnya siapa? Karim. Pak Abdul Karim. Pak Haji itu. Iya, Ada santunan? Sampai sekarang nggak ada santunan. Ini adik. Siapa yang meninggal? Bapak. Kamu sekolah? Di mana? SMA. Kamu tetap. Ini adik. Tetap sekolah ya? Ya, tetap sekolah ya. Ya. Mamanya ada di luar. Kamu tetap sekolah ya. Nanti bapak yang nanggung biaya sekolahnya. Ya. Kamu ujian besok. Jangan terganggu ya. Ya. Oke. Ya. Ini di mana sekolahnya? Kelas 2. Sekolah ya. Nanti dikirimin tiap bulan. Ya. Suami. Punya anak berapa? Punya anak 2. Masih sekolah? Ya udah. Nanti yang sekolah tanggung jawab saya ya. Udah ketemu suaminya? Belum. Belum ya? Udah. Bentar. Ini Bapak masih sekolah ini? Di mana sekolahnya? Ya udah, kamu terus sekolah ya. Bapaknya meninggal. Udah ketemu? Punya berapa bapak anaknya? Udah. Yang masih sekolah berapa? Ya, kamu sekolah. Dari sini kita bisa belajar ya, arti dari sebuah pekerjaan itu ya, keselamatan itu yang utama gitu ya. Tapi dipikir-pikir ini jadi seperti kerja Rodi gitu ya, melebihi penjajah, diambil tenaganya, tapi tidak diberikan jaminan kesehatan, jaminan keselamatannya gitu ya. Ini udah melebihi para penjajah terdahulu ini yang punya tambang itu ya. Tidak ada rasa prihatin atau gimana gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut. Siapa? Yang meninggal siapa? Meninggal.
Nanti sama Pak Didi ya, yang hidupnya. Tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Kemudian ada 2 lembaga, yang satu dari Basnas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli, ya, banknya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kedua akan. Yang berikutnya adalah seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam seremoni. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA masuk SMA, nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikan. Dan selanjutnya Kepala Basnas, korbannya berapa Bu? Korbannya 33. Nah, dari Basnas berapa? Barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat, sementara ini disamakan 5 juta Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur, kalau diizinkan itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari PJB, Bu, ini. Tabungan. Izin Pak Gub, Ibu mungkin dari BJB mengucapkan berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran dari BJB. Tadi mungkin sama dengan Mas pemberian bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal, di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anak. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal, dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup. Ini kejam sekali gitu ya. Ini para yang punya penambangnya itu kan pesantren gitu ya. Kok kejam sekali gitu ya, sampai tidak ada jaminan untuk
keselamatan atau gimana gitu ya, santunannya pun tidak ada gitu. Ini yang memberikan santunannya dari gubernur langsung dan dari BJP dan dari Basnas itu ya, totalnya 20 juta gitu ya. Itu untuk hidup sehari-hari ya. Kalau untuk anak-anak sekolahnya itu ditanggung sama gubernur. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran gimana kerja itu tidak harus apa namanya, kita harus memilih dulu gitu ya, harus ada keselamatan kerjanya juga gitu ya. Ya, semoga aja yang korban ini diberikan ketabahan, diberikan kemudahannya gitu ya, dan yang meninggal semoga diterima di sisi Tuhannya, dan bagi korban yang luka-luka semoga diberikan kesabaran ya. Kita harus ambil pelajaran dari sini ya. Semoga kedepannya itu para penambang yang tidak memenuhi standar kerja ya harus diberantas gitu ya. Soalnya yang jadi korbannya kan kalian juga. Yang jadi korban kita, yang jadi penanggung jawabnya juga pemerintah juga. Jadi harus kita benahi dari sekarang gitu ya. Ya, semoga aja ke depan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Nah, dari sini kita akan lihat pemberitahuan nih kepada yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Itu ada 2 ya, namanya Abdul Karim sama siapa satu lagi ya, aku lupa. Kita lanjut, kita lihat, cek it out. Dan habis setelah ini nanti tinggal mengurus rekeningnya, kita tidak memberikan uang tunai. 8 orang ya, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas ya, yang beralamat di Desa Giringata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang kita akan melihat para petugas sedang merazia para pelajar ya. Gimana jam malam itu tidak diperbolehkan sekarang ya. Kita akan lihat ini dari Garut. Pemerintah setempat ini, bupatinya langsung turun tangan ke lapangan meninjau para siswa yang berkeliaran di jam 9 malam. Kita lanjut dari Garut dulu ya. Oke, check it out.
apa-apa. Ini apa? SMA 1 SMK. Sama siapa kesini? sendiri. Ngapain? Makan doang. Oh, Pulang, enggak. pulang. Pulang. Ini rumahnya di mana? Di mana Raja? Jauh aman. Kenapa kamu ada di sini? Nah, ada sebuah razia di tempat kayaknya di sebuah rumah itu ya, warung gitu ya, yang tempat orang kumpul. Nah, di sini kayaknya ini anak pesantren semua gitu ya, tapi di luar jam, maksudnya di luar pesantren gitu ya, dirazia langsung sama kepala desa. Kalau saya itu sih belum paham ini desanya ini, maksudnya kotanya kota mana gitu ya. Tapi kalau ada yang tahu boleh komen di sini ya. Kalau nggak salah ini Subang atau Kerawang gitu ya. Kita akan lihat yuk. Kopi jeruk ngawasna. Oh, yuk. Bapak. Assalamualaikum. Ayah kopi. Ya, Bapak kumpul. Kumpul ini kumpul. Kumpul, duduk ini duduk. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang dalam sini, yang dalam semuanya dulu. Yang dalam sini, sini. Anak-anak di tempat. Ayo orang tempat tak? Kau sini ada lagi lah. Tarik. Masalah apa? Daya. Oh, ya. Namanya apa dia? Depan. Sekolah di SMP kelas 7. Kelas? Hah? Ejri. Di Ejri. Nah, di sekolah di mana? Di MTS kelas 8. Terus, sok sebentar minum. Di mana sekolahnya? Kelas? Kilo. Terus. MTS kelas? Terus. Abdul Haris, terus. Di mana sekolahnya? Kelas? 1. Tadi kalah. Namina sa. Nah, terus sekolah di mana? Kelas? Nah, gitu sok. Segera dia tadi kita di absennya sok langsung. Kiri itu sok kiri itu. Jadi kelas genap, terus. Terus. Jadi kelas genap. Nah, terus. Kelas 8 di mana? Terus. Tapi di MTS ayat mohon ini 3 berarti kelas berapa? Kelas 8. Nah, begini anak-anakku sayang ya. So yang tahu ada instruksi pemberlakuan jam malam dari Pak Gubernur. Masalah apa itu? Ambang wengi kumaha? Nah, jadi maksimal jam 9 sudah harus masuk rumah atau masuk kobong. Ya, tidak boleh keluyuran di luar. Ayeuna jam sabaraha? 21:10. Nah, masalah apa itu? Ambang wengi kumaha? Nah, jadi maksimal jam 9 sudah harus masuk rumah atau masuk kobong. Ya, tidak boleh keluyuran di luar. Ayeuna jam sabaraha? 21:10. Nah, gitu ya. Berarti harusnya saat ini kalian sudah di rumah. Begitu ya.
Nah, ini termasuk juga Bapak menghimbau pemberlakuan untuk perdes di Sirnabaya. Tidak hanya jam malam, tapi juga jam siang. Jam sekolah tidak boleh keluyuran di luar sekolah. Nah, jantan kemah pada ayo operasi deh gitu. Ayo nama mual di mual di kantor polisi, mau dibawa ke Koramil mualnya gitu. Ayo nama sifatnya sosialisasi lah. Tapi mulai besok kalau ada lagi, wayahna. Ya, siap semua? Kabaran siap tuh. Iya, bager. Nah, ulah gagah apa ya? Senang sama Pak Komandan. Ya, baik. Silakan Pak Komandan memberikan arahan. Baik, ada ya. Dari mulai malam ini tidak ada lagi yang berkeliaran dari pukul 21.00 sampai pagi. Termasuk besok siangnya jam sekolah tidak ada lagi yang berkeliaran. Dari sekarang kalian pulang ke rumah tidak boleh berkeliaran. Nanti malam saya cek lagi, kalau ada saya bawa kamu. Mau saya bawa nggak? Nah, kalau nggak mau dibawa, ikutin perintahnya. Paham ya? Ya, baik. Terima kasih Komandan. Terus sampai sebuah ayeuna pulang ke rumah tidur. Lain ngoprek HP di rumah aja. Tidur karena besok ada wajib kita ke sekolah. Apalagi besok jadwal pulang. Apalagi besok jadwal tes ya. Ah, ayah di tempatnya. Ini di SMK jadwal tes. Belum. Di SD di MI belum ya, belum jadwal. Pokoknya terserah mau jadwal tes atau tidak. Yang jelas besok sudah harus ke sekolah. Bangun pagi, sholat subuh, persiapan sekolah, ke sekolah. Oke, siap semuanya? Siap. Iya, Sadayana. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Janji? Janji. Oke, bagus. Anak soleh, anak bager, anak pintar, karasep. Ya, kalian itu disayangi oleh kami. Bapak ini Kepala Desa Sirnabaya. Ya, mohon. Ini dari Bapak Koramil. Ya, kemudian orang tua kamu menunggu di rumah. Oke? Siap ya? Siap. Semuanya salam sarga Pak Komandan. Semua, ayo. Semua. Bangun. Terus ke dia ke Bapak. HP-nya simpankan sukses. Kepada masyarakat Purwakarta, orang tua, pelajar-pelajar yang masih berkeliaran pada jam malam, segera pulang ke rumah masing-masing. Untuk anak SD, SMP, dan SMA, silahkan kembali ke rumah masing-masing karena hari ini diberlakukan jam malam untuk belajar. Ibu, bapak-bapak, hoi, kadang itu. Budak sekolah SD, SMP, SMA jam 8 penting tapi kan ke jam 4 temenang keluyuran. Namun keluyuran dirazia. Setuju? Supaya esok-esok sakudangna subuh. Supaya sekolahna teu kaberangan. Ini ya. Ya. Oh, coba lihat KTP-nya. Baru lulus, Pak. Pak, bohong. Siapa saksinya? Ini udah lulus. Ini udah lulus juga. Mana? Sini. Ya. Ponakan saya, Pak. Ya, pokoknya lihat dulu mana keterangan lulusnya. Ini udah lulus. Baru lulus. Pak, coba lihat. Segar. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Gimana, Pak ya? Iya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Berkat mana? Wah, ya udah lulus. Bisa diperlihatkan, Pak? Apa tuh? Ya, ini
sudah lulus, sudah keterangan lulusnya udah ada ya. Siap ya. Hei. Beres, itu tuh dagangnya. Awannya udah di mana wae nama ke video yo. Sekolah jam 8 balik. Iya, wayana kecuali hari libur. Oh, oke orang mampir. Ayo. Orang tuanya jam 9 pulangnya nak ya, harus kobo. Sekarang nggak boleh ada yang jam 9 ini marahin aja. Ayo ke bareng ya. SD, SMP, SMA jam 9 lewat nggak boleh keluyuran, nggak boleh di sini kecuali hari libur ya. Hari libur ya. SMP, SMA, kuliah mah boleh. Ada orang lipenan. Bapak sehat selalu, Pak. Susah ya kalau udah jadi selebgram pada minta foto, bukan fokus ke siswanya. Udah, kita lanjut cekidot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kami ini adalah malam ini berada di Pemda Kabupaten Subang dalam kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan jam malam di Kabupaten Subang. Rakor ini mengundang berbagai elemen yang terkait, diantaranya ada dari Ibu Kadisdik Kabupaten Subang, dari Forum Kepala Sekolah Swasta, dari MKKS SMK, dari Korwil wilayah Subang, pengawas, penilik, kemudian di sebelah sana ada Bapak Camat Subang, ada Bapak Ibu Lurah seantero Subang, dan ada Satpol PP di sebelah sana. Kita sedang menunggu Bapak Bupati dan pimpinan untuk rapat koordinasi pelaksanaan jam malam di hari yang pertama malam ini mulai pukul 21 sampai pukul 23. Semangat untuk generasi Indonesia Jawa Barat yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Ya teureun tisuk ya Bupati. Malam ini saya sedang berada di alun-alun Majalengka. Siap. Ya setelah jam 8 lebih 25 menit. Ya. Biasanya tempat inilah tempat kumpulnya anak-anak. Iya. Dan ternyata surat edaran Pak Gubernur sangat efektif jam malam untuk anak sekolah. Dibuktikan hari ini, silakan Pak dipantau, dilihat di monitor ke belakang kosong. Biasa di sini tempat kumpul anak-anak.
ya bukan karena pada pas enggak dikondisikan. Nggak dikondisikan sama sekali Pak. Ini spontan. Spontanitas. Ya, kebetulan baru saja kami mengikuti acara dengan Pak Menteri PKP di Majalengka ya, dalam rangka ngagederkeun KPR bersubsidi ya, dan sekaligus program rumah tidak layak huni, kan begitu ya? Iya, betul. Nah, dan kami luangkan waktu untuk keliling Kota Majalengka. Nah, ini sama Pak Bupati, sama Pak Wakil Bupati, ada Pak Kepala Sekolah SMA 2 juga di belakang ya. Dan ternyata surat edaran ya Pak Gubernur terkait dengan jam malam peserta didik ya, efektif. Ya, sangat efektif. Mudah-mudahan ini konsisten Pak Bupati. Tidak dikondisikan Pak Gubernur, sama sekali tidak. Tapi yang jelas suratnya kami edarkan, tidak lanjut dan disampaikan oleh Warcamat dan Kepala Desa. Tapi kena dikawal terus nih. Insya Allah siap. Ya. Tegak lurus menyelesaikan. Ya, kena dikawal terus, dimonitor terus, pastikan barudak ya, tabuh salapan malam ya, tos maronok ya, ayah di rumah ya, belajar istirahat dan kemudian bangun subuh ya, sholat subuh ya, olahraga dan siap-siap berangkat ke sekolah ya, jalan kaki alias rempang ke sekolah. Ame sehat, ame tulangna kuat ya, untuk keropos. Jadi serius ditanya Pak Bupati, bisa dikondisikan ke Pak Bupati ngajar barudak kade ulang dari yuk gitu ya. Asli ya, asli. Ya, mudah-mudahan. Saya juga tidak tahu Pak Sekda mau on the spot ke lapangan. Iya, di dadak Pak Bupati kayak kaget tuh. Ada ruas oke kaget. Biasanya ngumpul banyak di sini. Terima kasih luar biasa. Siap. Majalengka. Jadi tadi di dadak Pak Bupati hoyong ningali alun-alun. Di mana barudak biasa nongkrong di alun-alun, langsung ke alun-alun. Ternyata di dia budak nongkrong ayeuna. Sepi. Ya, aman. Ya, Pak Dedi. Serius barudaknya benar, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Kanggo kemajuan anak-anak. Dan jangan lupa warga masyarakat ya, surat edaran Pak Gubernur terkait dengan jam malam untuk peserta didik semata-mata untuk kepentingan anak dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita harus melindungi anak dalam pengertian yang sesungguhnya, mikanya budak, lainnya kedulang. Amin. Kan begitu ya? Siap, betul banget. Setuju Ya, banget. atur nuhun. Ya, Hatur bas. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terapkan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Polisi bakal gencar patroli sisir tempat nongkrong. Mantap, keren Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena memang anak zaman sekarang aduh nakal-nakal ya, nongkrong hingga malam-malam, hingga sampai pagi juga. Ngapain kepentingannya? Apa nggak ada kepentingan mereka itu? Mereka itu kepentingannya belajar, bukan nongkrong, bukan pacaran, bukan isi kiwir. Jangan lupa Pak Polisi, jangan hanya di tempat nongkrong ya, di warung remang-remang ya, di hotel, di kos-kosan itu juga. Karena banyak anak sekolah apalagi SMA, SMK itu aduh mereka ngeri pergaulannya isi kiwir. Jadi nanti anak sekolah pelajar di Jawa Barat itu dilarang keluar malam di atas jam 21 atau jam 9 malam. Karena apa? Karena ya untuk memberikan ya apa ya namanya ketertiban lah sama kedisiplinan bagi para pelajar di Jawa Barat agar nggak berbuat nakal. Mereka boleh keluar di atas jam 9 malam asalkan didampingi oleh orang tua atau punya kepentingan yang memang penting banget. Bagus ini, bagus mendisiplinkan pelajar biar nggak macam-macam, biar nggak makin banyak yang nakal, apalagi yang cewek-cewek itu bisa-bisa sama om-om. Tapi gimana kalau nanti cewek-cewek itu pura-puranya ini orang tuanya, nggak tahu om-omnya. Gubernur Jawa Timur, ditiru dong program ini agar masyarakat Jawa Timur, agar pelajar Jawa Timur nggak nakal. Karena di Jawa Timur anak sekolahnya nakal-nakal tuh ya, diikuti program ini. Baik Bu Gubernur ya, di Jawa Timur diberikan jam malam juga di atas jam 21, nggak boleh lah pelajar itu keluar ya. Bagus. Nah gitu ya, untuk warga Jawa Barat hati-hati, nanti jam 9 ke atas bakalan ada razia gitu ya, hati-hati. Untuk warga Jawa Timur katanya minta langsung di ini apa namanya diberlakukan jam malam seperti Jabar gitu ya. Semoga aja Jawa Ibu Khofifah ya, semoga
menerapkan di Jatim ya. Nah, oke, videonya mungkin sampai di sini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Jabar Istimewa. Bye.